Pemirsa, sekitar 150 pelajar dari SD, SLTP, SLTA, dan umum mengikuti lomba kejuaraan catur tingkat Kabupaten Padang Pariaman. Wakil Bupati Padang Pariaman yang membuka lomba tersebut di kantor Polsek Tujokoto, Sungai Sari siang tadi berharap kegiatan ini bisa menjalin silaturahmi dan mendapatkan bibit-bibit pecatur baru nantinya. Pemuda Sungai Sari Kecamatan Tujokoto, Kabupaten Padang Pariaman bekerjasama dengan Polsek setempat mengadakan lomba kejuaraan catur tingkat SD, SLTP, SLTA, dan umum selama seminggu ini. Untuk pembukaan dilakukan siang tadi di kantor Polsek Tujokoto, Sungai Sari oleh Wakil Bupati Padang Pariaman Damsuar, didampingi oleh Kapolres tempat AKBP Topik Ismail. Sekitar 150 pelajar SD, SLTP, SLTA se-Kabupaten Padang Pariaman akan mengikuti lomba tersebut. Untuk tingkat SD diadakan dari tanggal 26 hingga 27, tingkat SLTP 28 hingga 29, dan tingkat SLTA 30 hingga 1 Desember nanti. Sementara untuk umum diadakan setiap hari selama seminggu tersebut, namun pelaksanaannya di malam hari. Untuk pelajarnya dilakukan pagi hingga sore hari. Bagi peserta pelajar dan umum, pihak panitia tetap membuka pendaftaran menjelang kejuaraan dilakukan. Wakil Bupati Padang Pariaman Damsuar yang membuka kejuaraan catur ini berharap kegiatan itu bisa menjalin silaturahmi dan mendapatkan bibit-bibit pecatur baru bagi Padang Pariaman nantinya. Pertandingan catur yang hari ini diprakarsai oleh Kapolres dengan Kapolres Sumatera Selatan di Tujokoto adalah bagian dari rencana kerja dari Padang Pariaman menumbuhkan bibit-bibit muda tingkat SD, SLTP, dan SMA, dan juga dari umum. Dan kita berharap dari event ini nanti, karena sebentar lagi kita mau bagian dari seleksi daerah untuk memberikan atlet-atlet catur kita di Padang Pariaman. Dan kita tentu berharap masyarakat yang ikut, baik dari para siswa, para umum, memberikan kemampuan yang terbaik, menunjukkan yang terbaik. Mungkin kalau bahasa anak-anak bapak. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Topik Ismail berharap kegiatan ini selain mencari bibit-bibit catur, juga bisa membina hubungan warga setempat dengan pihak kepolisian. Dari Padang Pariaman, Eka Guspiadi melaporkan. Pencanangan Kesatuan Gerak PKK KBKes tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Pariaman diresmikan di Aula Hotel Nantongga Pariaman siang tadi. Dengan adanya KBKes tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi berharap tingkat kemiskinan di daerah Sumatera Barat bisa menurun. Pencanangan Kesatuan Gerak PKK KBKes tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Pariaman dilakukan di Aula Hotel Nantongga Pariaman siang tadi. Acara dibuka dengan tari pasambahan di mana dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nevi Irwan Praitno, Kepala BKKBN Sumatera Barat Ahmad Gozali, dan Bupati Padang Pariaman Ali Mukni, serta pejabat dan tim penggerak PKK yang berasal dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Dalam sambutannya, Nevi Irwan Praitno mengharapkan dengan adanya KBKes tersebut, tingkat kemiskinan untuk Sumatera Barat saat ini masih di angka 8,9%, bisa diminimalisasi sampai tahun 2015 nanti menjadi 6,5%. Dengan ber-KB 2 anak cukup, maka ekonomi, kesehatan, dan pendidikan masyarakat bisa meningkat. Sementara itu, Bupati Padang Pariaman Ali Mukni mengatakan pencapaian KBKes di Padang Pariaman sudah melebihi target dari BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Sampai saat ini imbuhnya sudah tercatat 441 peserta KBKes, sementara target pemerintah pusat ke pemerintah provinsi hanya 420 peserta. Harapannya tentu kita ingin meningkatkan kesehatan, pendidikan kepada mereka. Dengan semboyan 2 anak cukup, mereka nanti masalah ekonomi akan selesai. Ya, selama ini kita lihat anaknya banyak, tapi ekonomi tidak cukup. Ya, harapannya ke depan 2 anak cukup ini ada di Sumatera Barat sehingga nanti kita akan bisa mengejar indeks ya pembangunan manusia yang meningkat untuk di Sumatera Barat.
Lebih lanjut, Ali Mukni mengatakan untuk mensukseskan pelaksanaan KBKes ke depannya, maka di pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan membentuk Badan Keluarga Berencana Daerah. Sementara Kepala BKKBN Sumatera Barat Ahmad Ghazali optimis pelaksanaan KBKes di Sumatera Barat di tahun 2013 ini sukses karena didukung oleh berbagai pihak. Cuma 420 Padang Pariaman bisa menyumbangkan 441 dari Padang Pariaman saja. Jadi waktu Pak Ghazali cemas, Pak Bupati terpenuhi enggak? Saya bilang, Bapak jangan ragu, insyaallah Padang Pariaman yang sanggup untuk melakukan. Jadi ini salah satu wujud kepedulian dan komitmen kita daripada pemerintah daerah mendukung program KBKes secara nasional khususnya di daerah. Kita merupakan salah satu provinsi terbaik dari Kabupaten 2013 nanti akan kelihatan. Kita yang sangat penting ini 4 MKJP itu ya, artinya IUD, implan, MOP, MOW. Itu kita sudah di atas 100%, malah MOP itu sudah 240%. Jadi kita optimis ya karena meningkatkan daripada kualitas. Dari Pariaman, Eka Gus Priadi melaporkan. Pemirsa, warga temukan bunga langka jenis Amorphophallus titanium atau bunga bangkai di lereng Bukit Bunian, Korongkabun, Pondok Duo, Nagari Tandike, Kecamatan Patamuan, Padang Pariaman. Bunga langka jenis Amorphophallus titanium atau dikenal selama ini dengan sebutan bunga bangkai ditemukan warga di lereng Bukit Bunian, Korongkabun, Pondok Duo, Nagari Tandike, Kecamatan Patamuan, Padang Pariaman. Lokasinya sekitar 300 meter dari pinggir jalan Cicincin Malala. Warga menemukan bunga itu secara kebetulan karena bunga itu tumbuh di pinggir lereng bukit yang mudah tampak dari jalan kampung yang ada di daerah tersebut. Salah seorang warga setempat, Mulyadi, mengatakan bunga itu ditemukan sudah sekitar 10 hari yang lalu. Saat itu keadaan bunga langka tersebut sedang mekar-mekarnya. Diperkirakan ketinggiannya dari pangkal hingga pucuknya sekitar 2 meteran. Bunga bangkai itu sebenarnya menurut Mulyadi sudah juga pernah tumbuh di sekitar bukit itu sebelumnya, namun tidak menjadi perhatian warga. Penemuan itu menjadi perhatian warga dan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Wakil Bupati Padang Pariaman Damsuar dan Camat Patamuan Suhardi didampingi warga setempat kemarin pergi ke lokasi tempat tumbuhnya bunga bangkai tersebut. Menurut Damsuar, kalau seandainya lokasi itu memang sering ditumbuhi bunga langka itu, maka kedepannya pemerintah setempat bisa memfasilitasinya sebagai objek wisata untuk flora fauna. Kita lebih kurang 10 hari lah. Awalnya gimana? Awalnya ada adik di sini yang rumahnya dekat sini. Dia bilang bahwa ada bunga besar di lereng ini kan. Ya kebetulan saya ngambil batang kelapa di sini. Saya lihat ke sini karena pernah nonton TV ini, di TV kayak bunga rafflesia. Ya udah ini kayaknya bunga-bunga langka ini. Makanya malam Minggu kebetulan ada penutupan pramuka di Sijange. Saya bilang sama Pak Bupati. Makanya hari ini datang Pak Wabuk ke sini kan. Tapi sampai saat ini kita belum tahu ini jenisnya apa, tapi yang jelas kalau kami di sini bilang bunga bangkai. Kalau memang nanti kita coba pelajari 1-2 tahun ke depan ini memang sebuah kawasan yang sering tumbuh, ya kita minta kepada masyarakat ini pertama tentu memelihara dengan baik, sehingga masyarakat lain yang bisa berkunjung menyaksikan bunga ini bisa melihat langsung. Dan setelah nanti tidak tertutup kemungkinan kawasan ini berkembang menjadi kawasan wisata flora yang khusus bagi daerah Padang Pariaman. Dari Padang Pariaman, Eka Gus Priadi melaporkan. Pemirsa, keluarga korban yang disambar petir di Kenegarian Malai Tigokoto, Kecamatan Sungai Geringging mendapat uang santunan dan bahan makanan dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Santunan diberikan langsung Bupati Padang Pariaman Ali Mukni kepada keluarga korban. Bupati Padang Pariaman Ali Mukni bersama Camat Sungai Geringging dengan sejumlah pejabat lainnya yang ada di lingkungan pemerintah setempat melayat ke rumah korban tersambar petir yang berada di Korong Ampalu Gadang, Nagari Malai Tigokoto, Kecamatan Sungai Geringging, Selasa kemarin.
Ali Mukni di rumah duka selain mengucapkan berbelasungkawa atas meninggalnya keluarga korban, Bupati Padang Pariaman itu juga memberikan uang santunan sebesar 1 juta rupiah dan bantuan bahan makanan berupa beras, mie instan, dan ikan sarden kepada keluarga korban. Dalam pesannya, Ali Mukni berharap keluarga korban ikhlas dan tabah dalam menerima ujian tersebut. Selain itu, ia juga mengingatkan keluarga korban dan warga yang hadir di rumah tersebut untuk tidak menggunakan handphone di saat terjadinya hujan disertai petir. Karena informasi yang didapatkan, SMS atau telepon yang masuk atau keluar dari handphone dapat menyebabkan penggunanya tersambar petir. Berduka, sampaikan tadi dalam rangka meringankan beban kepada pihak keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum atas kejadian meninggalnya Jason disebabkan disambar petir di Sabtu sore dan dibutuhkan hari. Itu hari Minggu kemarin kita juga terus dinas pada penanggulangan bencana daerah di sini. Dari Padang Pariaman, Eka Guspriadi melaporkan. Pemirsa, sekitar 110 siswa SMP 2 Kecamatan Limokoto, Kampung Dalan, Kabupaten Padang Pariaman, proses belajar mengajarnya selama setahun ini terganggu. Pasalnya 6 ruang belajar yang terdapat di sekolah ini selain panas, lantai dan dindingnya juga sudah banyak yang bolong. Keenam lokal itu merupakan bantuan negara Belanda. Untuk itu, Ketua Komite Sekolah berharap pemerintah daerah setempat turun tangan memperbaiki. Sekitar 110 siswa SMP 2 Kecamatan Limokoto, Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, proses belajar mengajarnya selama setahun ini terganggu. Karena 6 ruang belajar atau lokal, bantuan pemerintah Belanda di SMP 2 Kecamatan Limokoto, Kampung Dalam itu saat ini dalam keadaan rusak. Dinding dan lantainya sudah banyak yang bolong. Padahal lokal itu baru 2 tahun dimanfaatkan siswa tersebut. Wahyu, salah satu siswa, mengaku akibat banyaknya lantai ruangan belajar rusak, proses belajar mengajar di sekolah itu agak terganggu karena mereka tidak bisa bergerak bebas. Selain lantai yang bolong, suasana di siang hari, ruang belajar itu terasa panas karena dinding lokal sedang dilapisi GRC yang mudah patah, bagian luarnya terdapat lapisan atap seng sehingga menyerap hawa panas. Sementara itu, Nazaruddin, selaku Ketua Komite Sekolah, mengaku dinding dan lantai dari lokal bantuan asing itu mudah rusak. Untuk itu, ia berharap pemerintah daerah turun tangan memperbaiki ruangan belajar tersebut. Enggak, konsentrasinya gimana? Nah, panas, ada banyak oseng sini kan. Bolong-bolong lantainya. Pernah nggak yang terjatuh di lantai ini? Sering, malam dulu pernah ada sekali. Yeti Elsi, wakil kepala sekolah, mengatakan 6 lokal sekolah itu rusak dan tidak layak pakai lagi. Karena ketidakadaan lokal pengganti, 5 lokal diantaranya tetap dimanfaatkan, 1 lokal lagi sudah dikosongkan. Sementara itu, proses belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa, namun siswa dan guru perlu berhati-hati dalam mengajar. Dari Padang Pariaman, Eka Guspriadi melaporkan.